besar, cicilan bunganya rendah, tenor jangka waktu pembayarannya panjang, bisa sampai 12 bulan. Saudara GKM Menyapa kita pada hari ini ingin mengajak kita melihat bahwa tampaknya statement-statement ini sangat familiar di telinga kita atau di visual kita setiap kali kita mengakses media sosial atau kita itu menonton video di YouTube dan lain sebagainya. Iklan ini memberikan kesan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mudah didapatkan dan sangat mempermudah membuat kehidupan itu menjadi sangat nyaman. Ini adalah iklan pinjaman online di dalam berbagai macam aplikasi yang memberikan kita satu dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya kalau kita melihat dalam konteks Indonesia. Tampaknya pinjaman online ini sesuatu yang sangat mudah didapatkan oleh siapa saja gitu, tanpa banyak persyaratan dan memberikan satu kemudahan bagi kita untuk mendapatkan uang dengan instan, dengan cepat, kapanpun kita membutuhkan. Tetapi, tahukah Bapak Ibu Saudara kalau data Indonesia itu mencatat sampai pada bulan Maret 2025, ada lebih dari 80 triliun uang yang dikeluarkan untuk pinjaman online ini, pembiayaan pinjaman online ini. Dan masyarakat Indonesia ada sekitar 120-an juta masyarakat itu terjerat pinjaman online, di mana banyak di antara mereka itu adalah masih anak-anak yang berusia produktif yang belum punya penghasilan yang besar untuk bisa mengganti pinjaman online itu. Saudara, ketika kita melihat fakta ini, maka kita perlu memikirkan kembali apa yang dianggap dunia ini sebagai sesuatu yang sangat mudah untuk didapatkan. Sesuatu yang sangat mudah didapatkan, sesuatu yang instan, sesuatu yang tampaknya mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan ini, ternyata tidak selalu menjadi sesuatu yang baik dan benar. Bahkan tidak jarang bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan kemudahan, kenyamanan, sesuatu yang sangat cepat, instan, itu berujung kepada kebinasaan. Tuhan Yesus sendiri di dalam pengajarannya dalam Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 memberikan perbandingan antara bagaimana jalan yang mudah untuk dilalui dan jalan yang sulit untuk dilalui. Tuhan Yesus berkata begini, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudara, banyak orang itu tidak mau melewati jalan yang sulit. Banyak orang tidak mau melewati jalan yang sempit karena mereka berpikir itu akan membatasi ruang gerak mereka. Mereka butuh waktu yang lebih lama, lebih panjang, usaha yang lebih keras untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga banyak manusia yang akhirnya memilih untuk menggunakan jalan yang lebar, jalan yang instan, jalan yang mudah. Itulah yang ditawarkan oleh dunia ini dan dikejar oleh manusia. Jangan heran kalau korupsi itu berseliweran di mana-mana, karena jalan yang mudah untuk mendapatkan uang. Jangan heran kalau orang itu lebih mudah untuk jatuh di dalam dosa, kompromi dengan perselingkuhan, perzinahan, karena itu jalan yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan kepuasan nafsu seksual kedagingan mereka. Jangan heran kalau banyak orang yang akhirnya menimbun penyakit dalam tubuh mereka karena jalan yang mudah adalah menikmati makanan yang enak dibandingkan memperbaiki pola hidup dan pola makan yang sehat untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Ketika orang berusaha untuk mendapatkan jalan yang mudah, jalan pintas untuk mencapai tujuan mereka, tidak sedikit dari manusia yang akhirnya ujungnya mencapai kejatuhan, kegagalan, bahkan kehancuran dalam kehidupan mereka. Saudara, tidak ada jalan yang pintas, tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai satu tujuan yang baik. Segala sesuatu yang berharga itu pantas untuk diperjuangkan. Segala sesuatu yang berharga itu pantas untuk mendapatkan pengorbanan yang layak, yang sepadan. Dan itulah yang Yesus sudah lakukan berkaitan dengan keselamatan yang kita dapatkan. Keselamatan yang kita dapatkan, dunia ini seolah berpikir, oh sangat mudah, hanya cukup percaya Yesus saja. Tidak. Keselamatan yang kita dapatkan itu harganya sangat mahal dan itu sudah Yesus bayar untuk kita.
yaitu lewat nyawanya sendiri yang ia curahkan darahnya di atas kayu salib. Harga yang sangat mahal, jalan yang sangat sulit, itu sudah Yesus lalui menggantikan kita. Yesus melalui jalan yang sulit, jalan yang sukar demi kita. Bukan supaya kita mendapatkan jalan yang mudah, jalan yang lebar, jalan yang instan. Tidak. Tetapi supaya kita diberikan kemampuan juga untuk melewati jalan yang sulit, tetapi jalan yang benar dengan setia ketika kita mengiring Dia di dunia ini. Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini, dan saya mengajak kita untuk merenungkan kembali apa artinya hidup kita menjadi seorang murid Kristus. Jangan pernah memilih jalan yang mudah, jalan yang instan, tetapi ketekunan, kedisiplinan, kesabaran, ketahanan, kesetiaan itu sepadan untuk keselamatan yang telah kita peroleh atas kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk melalui jalan yang sukar, jalan yang sempit, tetapi adalah jalan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.